Senin 8 April 2024, kecelakaan maut yang merenggut 12 nyawa terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek KM 58, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan, yaitu bis Prima Jasa, mobil Grand Max, dan mobil Daihatsu Terios. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengungkap, kecelakaan yang menewaskan belasan orang ini berawal saat mobil Grand Max yang berada di jalur kontraflow hendak menepi di bahu jalan dan masuk ke jalur berlawanan yang mengarah ke Jakarta. Di saat yang sama melintas bis Prima Jasa dari arah Cikampek hingga menabraknya. Akibat tabrakan ini muncul percikan api hingga kedua kendaraan terbakar. Setelah itu sebuah kendaraan Terios menabrak kedua kendaraan tersebut hingga ikut terbakar. 12 korban tewas dalam kecelakaan ini terdiri dari 7 pria dan 5 perempuan dalam kondisi mengalami luka bakar. Senin 11 November 2024, masyarakat kembali dikejutkan dengan terjadinya kecelakaan beruntun di ruas jalan tol Cipularang, kilometer 92 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan ini melibatkan 17 kendaraan dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 4 orang luka berat, dan 25 orang lainnya luka ringan. Kecelakaan bermula saat kendaraan truk trailer yang dikemudikan R melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Saat melintas di ruas tol Cipularang KM 92 yang menikung dan menurun, pengemudi kehilangan kendali. Truk kemudian menabrak beberapa kendaraan di depannya yang tengah melaju pelan karena terjadi antrean. Polisi kemudian menetapkan R sebagai tersangka dan diduga melanggar pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman 12 tahun penjara. Sabtu 11 Mei 2024, banjir lahar dingin Gunung Marapi juga tanah longsor melanda 5 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Padang. Data BPBD Sumatera Barat per 15 Mei 2024 menyebut, sebanyak 58 orang meninggal dunia akibat banjir bandang disertai longsor tersebut, sementara itu 32 orang masih dalam pencarian dan 43 lain luka-luka. Sementara sebanyak 4.491 warga mengungsi karena rumahnya rusak hingga tak bisa ditempati. Selain menelan puluhan korban jiwa, bencana banjir dan tanah longsor ini juga mengakibatkan kerusakan yang sangat besar, baik rumah warga, bangunan sekolah, tempat ibadah, akses jalan, juga infrastruktur lainnya. Kamis 6 Juni 2024, seorang bos rental asal Jakarta berinisial BH tewas dihajar massa di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain BH, 3 rekannya juga turut dikeroyok hingga terluka parah. Pengeroyokan ini berawal saat BH bersama 3 rekannya SH, AS, dan KB tengah mencari mobilnya yang disewa orang dan tak kunjung dikembalikan. Berbekal GPS yang dipasang di mobil, korban berhasil menemukan mobilnya terparkir di halaman salah satu rumah warga di Desa Sumber Soko. Korban pun langsung mengambil mobilnya menggunakan kunci cadangan. Namun naas, ia kemudian diteriaki maling oleh warga hingga akhirnya ia bersama 3 rekannya dikeroyok massa. Sedikitnya 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Rabu 31 Juli 2024, seorang pemilik daycare yang juga influencer parenting di Depok, Jawa Barat berinisial MI ditangkap polisi atas dugaan penganiayaan terhadap balita. Terungkapnya penganiayaan yang dilakukan pemilik daycare WSI di kawasan Harjamukti, Kota Depok ini berawal dari kecurigaan sejumlah pengasuh saat melihat perilaku aneh balita inisial M, 2 tahun, yang kerap histeris saat melihat pelaku. Setelah melihat rekaman CCTV, baru diketahui ternyata M kerap diperlakukan kasar oleh pelaku, termasuk dilempar hingga ditendang. Dari hasil pemeriksaan CCTV, setidaknya ada 2 balita yang menjadi korban penganiayaan pelaku. Ironisnya, pelaku MI selain sebagai pemilik daycare juga merupakan influencer parenting. Senin 2 Desember 2024, seorang balita berusia 1 tahun 3 bulan mengalami luka bakar di bagian punggungnya setelah disiram air panas oleh pengasuhnya S, 35 tahun, saat dititipkan di sebuah daycare
di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Pengasuh lain yang melihat kondisi korban usai disiram air panas kemudian melaporkan ke orang tua korban yang kemudian datang dan membawanya ke rumah sakit. Orang tua korban juga melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Pihak kepolisian pun langsung turun tangan dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Di hadapan penyidik, pelaku S mengaku tega menyiram korban dengan air panas karena terus menangis saat buang air besar dan hendak dimandikan. Senin 25 November 2024, guru SD Negeri Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa itu dinyatakan tidak terbukti bersalah. Sebelumnya Supriyani diseret ke meja hijau setelah dituduh memukul salah satu siswanya yang merupakan anak seorang anggota polisi. Selama proses hukum, Supriyani mengaku diperas oleh aparat penegak hukum. Kasus ini pun menuai protes keras dari rekan sejawat Supriyani yang terus mengawal jalannya proses hukum. Bahkan sempat muncul penolakan dari para guru untuk mengajar siswa dari keluarga polisi. Jumat 6 Desember 2024, Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah resmi mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Gus Miftah mengaku keputusan pengunduran diri tersebut diambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawabnya terhadap Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Pengunduran Gus Miftah dilakukan menyusul viralnya video dirinya yang mengolok-olok seorang pedagang es teh di sebuah acara pengajian. Sikap Gus Miftah terhadap penjual es teh tersebut menuai kritik keras dari para netizen hingga banyak tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto memecatnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.